Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kita lihat bagaimana kemudian proses-proses yang telah berlangsung untuk mencari kesalahannya Pak Anies itu jelas sekali kawan-kawan, bahwasanya untuk menjaga langkah Pak Anies itu sudah sangat kentara sekali itu. Bagaimana kemudian salah satunya kasus Pak Muldoko yang saat ini tengah ditangani oleh MK, apakah kemudian beliau berhasil untuk mengkudeta Pak AHY dan sebagainya. Kemudian yang paling hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah Pak Anies bilang sudah diaudit BPK 3 kali itu Formula E, tidak ada penyimpangan. Ya memang betul-betul kita lihat bagaimana kemudian Formula E ini lagi-lagi dilihat, lagi-lagi dilirik gitu. Bahkan BPK itu sudah mengauditnya sebanyak 3 kali hanya untuk mencari bukti untuk menjerat Pak Anies. Apa arti semua ini? Kalau bukan untuk menjegal langkah Pak Anies menuju Pilpres 2024. Ya enggak? Coba kita ulas lebih jauh lagi kawan-kawan. Calon Presiden Republik Indonesia, Pak Anies Rashid Baswedan, menegaskan bahwa Formula E tidak ada penyimpangan keuangan sedikit pun. Hal itu menjawab atas tuduhan event internasional tersebut ada unsur korupsi itu. Ya, kita lihat beliau dalam perjalanan ini sudah hampir setengah tahun dari proses pembahasan di KPK. Kita menyaksikan bahwa upaya yang ditemukan dalam BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dulu diaudit, auditnya itu yang menjadi rujukan bagi Pak Anies untuk menilai bagaimana kegiatan Formula E itu. Nah, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan ketika ada ada kegiatan yang menggunakan uang negara seperti Formula E, maka kegiatan itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan itu. Dan harus kemudian diaudit. Auditor negara ini yang nantinya akan memeriksa apakah semua kegiatan di sini itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Termasuk jika di dalamnya ada praktek penyimpangan atau tidak gitu. Jadi Pak Anies memang secara terbuka menyampaikan bahwa segala bentuk kegiatan atau sesuatu yang dibuat dari keuangan negara, maka hal tersebut memang harus secara secepatnya diaudit, memang harus ditelusuri, karena hal-hal tersebut ya ditakutkan jangan sampai ada sesuatu hal yang terjadi penyimpangan di dalamnya. Nah, Pak Anies dengan tegas dan dengan lugas menyatakan hal demikian. Tetapi kawan-kawan, auditnya ini sudah 3 kali loh gitu. Pak Anies menjelaskan, untuk kegiatan Formula E itu pembayaran dibayar 2 kali. Menurutnya pembayaran tersebut berbeda dengan pembangunan gedung itu. Ada transaksi ribuan kali ya kalau membangun gedung. Kalau kegiatan Formula itu hanya 2 kali transaksi katanya. Itu. Pak Anies menyampaikan untuk Formula E, BPK setidaknya sudah melakukan 3 kali audit antara lain tahun 2020, 2021 dan 2022. 3 kali audit tersebut BPK tidak menemukan data penyimpangan itu. Ya, BPK ini siapa yang suruh kira-kira itu? Apakah kemudian BPK ini turun mengaudit sebanyak 3 kali hanya untuk mencari kesalahan atau mencari celah untuk mentersangkakan Pak Anies atau gimana itu? Itu kan masih menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berselimpengan di masyarakat saat ini. Apakah kemudian BPK berusaha untuk mencari-cari celah, mencari-cari bukti untuk kemudian mengkasuskan Pak Anies di KPK itu kan? Apakah kemudian hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang betul-betul direncanakan untuk menjegal Pak Anies ataukah seperti apa itu? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu muncul ketika ada ruang diskusi mengenai kasus atau mengenai Formula E ini. Jadi beliau rasa tidak banyak kegiatan yang sampai diaudit sampai 3 kali direview itu, dan 3 kali direview di 2 pembayaran itu tidak ditemukan ada masalah itu. Jadi harus berapa kali lagi direview ataukah berapa kali diaudit itu? Apakah
selesai diaudit itu ketika kemudian mendapatkan sesuatu celah kecil ataukah seperti apa. Jadi dari situ kemudian kita boleh menyimpulkan. Tapi kalau sekedar mengatakan belum tentu yang dikatakan itu faktual. Problem yang sering kita alami adalah kita dikatakan terus-menerus itu. Jadi seperti itu ucapnya Pak Anies. Pak Anies juga mengatakan bahwa dirinya masih percaya bahwa KPK hingga saat ini masih proporsional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, ia berharap lembaga anti rasuah itu kedepannya bisa tetap menjaga integritasnya itu. Jadi Pak Anies rasa KPK bekerja secara profesional. KPK bisa memanggil siapa saja di negeri ini. Dan kita sudah saksikan itu. Selama hampir 20 tahun usia KPK, itu siapa saja bisa dipanggil. Tapi Pak Anies, kita semua mempercayakan bahwa KPK bekerja menggunakan prinsip tata kelola yang benar, mengikuti aturan hukum yang benar. Seperti itu ucap dari Pak Anies Baswedan ini, kawan-kawan. Ya, menarik sekali ketika kemudian kita lihat Formula E ini yang diaudit sebanyak 3 kali itu. Pak Anies juga heran. Barusan juga ada kegiatan yang diaudit sebanyak 2-3 kali, ya kan? Ya, apakah kemudian ini proses ini memang sengaja dilakukan untuk mencari-cari kesalahan yang kemudian kelak bisa mentersangkakan Pak Anies di KPK itu. Ya, kita bisa lihat bagaimana kemudian penjagalan-penjagalan yang telah dilalui oleh Pak Anies. Saya pikir Pak Anies bakalan, apapun problemnya, Pak Anies bakalan tetap maju di Pilpres 2024 nanti. Ini yang menarik untuk kita nantikan, kawan-kawan. Meskipun sejauh ini kan kita lihat bagaimana kemudian kemelut yang terjadi di koalisi perubahan itu. Sejauh ini belum terlihat siapa yang bakal menjadi pasangannya Pak Anies. Sejauh ini masih saling tawar-menawar lah istilahnya. Kemudian Pak AHY kemarin ketemu dengan Puan, ya menaikkan sedikit daya jualnya ke koalisi perubahan itu, bahwasanya ya Pak AHY dilirik nih dari koalisi sebelah itu. Apakah kemudian ketika setelah selesai pertemuan itu Pak Anies langsung mengatakan oke lah fine, Pak AHY sajalah yang dampingi atau seperti apa. Tetapi khawatirnya juga Pak Anies ketika kemudian Pak AHY yang dampingi jangan sampai di Pilpres berikutnya di 2029 ya. Itu jangan sampai tiba-tiba Pak AHY yang menjadi lawannya itu kan. Seperti itu yang sebenarnya terjadi atau yang menjadi dilema besarnya Pak Anies saat ini. Ya, sekali lagi kita kembali bahwasanya banyak sekali proses atau upaya-upaya yang telah dilalui Pak Anies dalam proses penjagalan dirinya itu. Termasuk kasus Formula E ini. Sudah diaudit sebanyak 3 kali itu. Jadi ini yang menarik, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.